Ini adalah salah satu penjara dengan sistem keamanan paling ketat di dunia. Begitu seseorang memasukinya, sebuah nanobom dipasang di dalam tubuh setiap tahanan. Jika seseorang mencoba melewati garis kuning yang digambar di lantai, ia akan merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Dan jika ia melewati garis merah, bom yang tertanam di tubuhnya akan langsung meledak. Itulah sebabnya hingga kini belum ada seorang pun yang berhasil keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup. Penjara ini sepenuhnya dijalankan oleh mesin dan dibangun di bawah hamparan pasir. Penjara ini memiliki total 33 lantai, dan di setiap lantai terdapat sebuah meriam neutron yang dilengkapi kamera pintar untuk mengawasi seluruh area. Hal yang paling mengerikan adalah sistem ini mampu membaca pikiran para tahanan. Bahkan ketika mereka sedang tidur, mimpi mereka akan ditampilkan di layar kepala sipir. Jika sistem mendeteksi bahwa seorang tahanan sedang memimpikan sesuatu yang menyenangkan, mode penyiksaan akan langsung diaktifkan. Tahanan itu akan terbangun dengan hentakan hebat akibat rasa sakit, seolah-olah baru saja didorong ke dalam neraka. Dalam lingkungan seperti ini, sebagian tahanan bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir dengan jernih. Jack adalah salah satunya. Ia adalah mantan prajurit pasukan khusus. Suatu hari ia sedang meninggalkan kota bersama istrinya yang sedang hamil, tetapi mereka tertangkap di tengah perjalanan. Karena pada masa depan tingkat radiasi di bumi meningkat drastis, pemerintah menetapkan bahwa setiap pasangan hanya diperbolehkan memiliki satu anak. Saat istri Jack menjalani pemindaian, terungkap bahwa ia sedang mengandung. Demi menyelamatkan istrinya, Jack memisahkan diri dan menyerahkan dirinya hingga akhirnya dikirim ke penjara tersebut. Begitu tiba di penjara, Jack melihat seorang tahanan sedang dipukuli. Demi menegakkan keadilan, ia maju untuk menolongnya. Namun, ia tidak tahu bahwa pria itu memiliki tato 8 titik di dahinya, tanda yang hanya diberikan kepada para kriminal paling berbahaya. Pria itu sangat kuat sehingga Jack tidak mampu mengalahkannya. Untungnya, kamera keamanan merekam seluruh kejadian dan alarm pun berbunyi. Setelah itu, mereka bertiga dikurung di dalam sebuah kandang yang dipenuhi jeruji laser. Sedikit saja mereka bergerak, sinar laser itu dapat membakar tubuh mereka. Sistem kemudian bertanya siapa yang memulai perkelahian, tetapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya Jack maju dan mengaku bersalah. Ia dibawa ke kantor kepala sipir, dan di sana ia mengetahui bahwa istrinya juga ditahan di penjara lain. Mendengar kabar itu, Jack menjadi gelisah dan bertanya kepada rekannya di mana para tahanan wanita ditempatkan. Pada saat yang sama, preman yang tadi tiba-tiba menyerangnya dari belakang dan mulai menghajarnya. Kepala sipir hanya menyaksikan semuanya tanpa menghentikan perkelahian. Bahkan, ia menarik jembatan penghubung agar pertarungan menjadi semakin sengit. Namun Jack berhasil menemukan kelemahan lawannya dan mengalahkannya. Kini preman itu bergelantungan di tepi jembatan, dan kepala sipir memerintahkan Jack untuk menjatuhkannya. Jack terdiam beberapa saat, lalu justru berusaha menyelamatkannya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berani menolak perintah kepala sipir. Kepala sipir sangat marah dan langsung memerintahkan agar tahanan itu dibunuh. Sebuah peluru dari meriam neutron menembus dadanya. Pada saat itulah Jack melihat sebuah kesempatan. Ia diam-diam menyembunyikan bom yang tergeletak di dekatnya. Setelah itu, kepala sipir mengikat Jack pada sebuah mesin yang dapat berputar 360 derajat. Selama 3 hari berturut-turut, berbagai eksperimen dilakukan terhadap dirinya. Ketika semuanya berakhir, Jack benar-benar hancur, baik secara fisik maupun mental. Kini John yang merawatnya. Sementara itu, kepala sipir memanggil istri Jack ke kantornya. Namun, wanita itu tidak mengkhianati Jack. Sebaliknya, ia mulai mencari cara untuk menolong suaminya. Suatu hari, ia mencampurkan obat bius ke dalam minuman beralkohol dan membuat kepala sipir meminumnya. Tak lama kemudian, kepala sipir memindai otak Jack dan mulai memasuki ingatannya. Dalam mimpinya, Jack melihat dirinya saat masih kecil terjebak di dalam sebuah lubang. Lalu istrinya membungkuk di tepi lubang dan mengulurkan tangan kepadanya. Namun tepat saat Jack kecil menggenggam tangan itu, Jack terbangun di dunia nyata. Sejak saat itu, ia yakin bahwa istrinya masih hidup. Harapan itulah yang memberinya alasan untuk terus bertahan hidup. Kini, Jack mulai memeriksa dengan saksama bom yang sebelumnya berhasil ia sembunyikan. Sementara itu, istri Jack mengambil peta penjara dari komputer kepala sipir dan memberikannya kepada John. Mereka akhirnya menemukan jalur keluar setelah melewati sistem pemindaian laser. Namun, hanya ada satu jalan untuk melarikan diri, dan jalur itu tidak akan berguna sampai bom yang tertanam di tubuh mereka berhasil dilepaskan.